saya Zulhamidi, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Jember Angkatan ketiga, program studi AGB Ternak, kelas 2 kelompok C. Wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak semuanya? Ya, semua ya? Bapak cek hadiran dulu. Apakah semua sudah hadir? Hadir ya. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Bersiap, berdoa mulai. Doa selesai. Semoga diberikan kelancaran pada saat pembelajaran nantinya. Jadi sebelum masuk ke materi selanjutnya, Bapak ingin mereview materi sebelumnya. Ayo, siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Saya, Pak. Ya, silakan Ovi. Ikan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri ataupun untuk dijual. Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai genetik unggul yang dapat mewarisi pada generasi berikutnya. Ciri-ciri bibit unggul: pertumbuhan cepat, bebas dari penyakit, tidak cacat, lincah, dan bulu bersinar. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Ovi. Tema pembelajaran kita hari ini adalah menyerahkan persiapan kandang dan peralatan agribisnis pembibitan ternak rumensia. Jadi Bapak uraikan masalah, banyak kandang yang dibuat oleh peternak itu mencemari lingkungan sehingga memberikan kegaduhan terhadap masyarakat sekitar, dan juga kandang yang dibuat tidak memberikan kenyamanan terhadap ternak itu sendiri. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah selesai pembelajaran nantinya, Ananda diminta untuk dapat atau mampu memilih kandang agribisnis pembibitan ternak rumensia dengan tepat dan benar. Kemudian peserta didik mampu menguraikan persyaratan kandang ternak rumensia dengan tepat. Berikut ini Bapak akan menanyakan sebuah video yang berhubungan dengan kandang ternak rumensia. Setelah video saya nanti, ada satu orang yang bisa menyimpulkan isi dari video tersebut. Selamat menyaksikan. Pilihlah tempat yang sejuk yang kanan kirinya ada banyak. Menyampaikan isi dari video tersebut. Silakan siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Indika. Dari tayangan video dijelaskan bahwa dalam pemilihan lokasi kandang harus jauh dari pemukiman penduduk agar penduduk tidak protes dari bau yang ditimbulkan. Pilihan tempat yang sejuk, yang kanan kirinya ada pepohonan dan di sampingnya ditanami pakan hijau ternak, dan kandang harus ada akses transportasi. Ya, kita berikan aplaus untuk Antika. Minggu kemarin Bapak sudah instruksikan untuk mencari buku yang berhubungan dengan kandang ternak rumensia. Ada cari? Ada di pelajari rumah? Ada. Apa mana bukunya? Bagus. Mudah-mudahan dengan kalian belajar di rumah memudahkan kita pembelajaran hari ini.
Untuk pembelajaran hari ini, Bapak akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Silakan kalian duduk dan kelompok masing-masing. Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti silakan dikerjakan sekelompok. Nanti diawali dengan menuliskan nama dan anggota kelompoknya. Jadi pada saat diskusi nanti, Bapak akan menilai siapa yang aktif dalam diskusinya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, silakan. Ini LKPD kelompok 1 dan kelompok 2. Bagian konstruksi kandang ternak yang satu apa ya? Nah, ini nanti dijelaskan mulai dari fondasi, dinding, lantai, atap. Nanti diuraikan sejelas mungkin. Ya, akan diskusi. Nah, kelompok 2 apa diskusinya? Ada kendala? Ada. Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah. Baik, kita lanjut untuk presentasi. Kelompok mana yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu? Saya Pak. Ya, silakan kelompok 1. Saya Opi Mariska dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Lokasi kandang ternak sebaiknya jauh dari pemukiman penduduk karena apabila kandang ternak dibangun dekat dengan pemukiman penduduk dapat menimbulkan masalah sosial yang berhubungan dengan masyarakat seperti bau yang tidak enak atau tidak sedap. Terjadi pencemaran lingkungan. Lokasi yang ideal untuk membangun kandang walaupun sudah dijelaskan di atas jauh dari pemukiman penduduk, namun jarak untuk kandang dengan rumah tempat tinggal minimal 10 meter. Sekian dari kelompok kami. Ya, terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, jelaskan peran penting ventilasi pada kandang ternak ruminansia. Saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ventilasi adalah tempat pergantian ataupun pertukaran antara udara yang kotor dengan udara segar. Ternak tidak dapat hidup ataupun tidak dapat berproduksi secara optimal pada kandang yang mempunyai ventilasi yang jelek. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari kelompok 1. Ventilasi yang baik akan berpengaruh pada kelembapan di dalam kandang. Kelembabannya tinggi, penyakit dapat menyebabkan penyakit jamur, sedangkan kelembaban yang terlalu rendah, pada kelembaban yang terlalu rendah, ternak akan kehilangan air tubuh dan dapat menyebabkan gangguan kulit, iritasi. Betul apa yang disampaikan kelompok 1, bahwasanya ventilasi itu sangat penting dalam kandang. Karena ventilasi ini berperan sebagai tempat pertukaran udara yang kotor dengan udara yang segar. Dengan ada ventilasi, maka kelembaban di kandang itu terjaga. Kelembaban yang terlalu rendah tidak bagus untuk ternak, dan juga sebaliknya, kelembaban yang terlalu tinggi akan menyebabkan gangguan pada ternak, terutama penyakit kulit atau iritasi. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak minta 1 orang untuk membantu Bapak mengambil kesimpulan. Saya Pak. Nah, silakan, Opi. Lokasi kandang ternak sebaiknya jauh dari pemukiman penduduk karena apabila kandang ternak dibangun dekat dengan pemukiman penduduk dapat menimbulkan masalah sosial yang berhubungan dengan masyarakat. Dekat sumber air dapat digunakan untuk keperluan minum bagi ternak, memandikan ternak, membersihkan kandang, dan peralatan atau sanitasi kandang. Transportasi mudah. Lokasi kandang ternak sebaiknya dekat dengan jalan atau mudah dijangkau alat transportasi karena akan mudah
karena akan mempermudah pada saat pengangkutan. Kandang harus mempunyai sebagian tempat pertukaran antara udara yang kotor dan udara yang segar. Dengan Kopi yang sudah mengambil kesimpulan, dalam pemilihan kandang agribisnis pembibitan ternak Indonesia, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama sekali adalah jenis ternak, yang kedua umur ternak, tiga tujuan produksi, kemudian adanya akses transportasi, dekat dengan sumber air, dekat dengan sumber pakan, dan ada izin. Dalam pembuatan kandang, kita mesti perhatikan beberapa hal. Yang pertama sekali adanya ventilasi, seperti yang kita bahas tadi, bahwa ventilasi ini akan berguna untuk pertukaran udara segar dengan udara kotor. Yang kedua adalah adanya sinar matahari. Yang ketiga kelembaban. Yang keempat kandang harus mudah dibersihkan. Yang kelima bebas dari genangan air. Dan terakhir kandang harus mampu menghindari ternak dari hujan dan angin kencang. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak, Bapak akan memberikan proses untuk mengukur kemampuan dari masing-masing peserta didik. Siap untuk proses? Silakan ditulis soalnya. Yang pertama, uraikanlah faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemilihan kandang agribisnis pembibitan ternak Indonesia. Nomor 2, rincikanlah persyaratan apa saja yang perlu diperhatikan dalam merancang kandang ternak ruminansia. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Supaya kalian semuanya lebih memahami tentang materi kandang ternak Indonesia, Bapak akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah supaya anak-anak semua lebih memahami materi tentang kandang ternak Indonesia. Bapak akan beri tugas. Silakan nanti kalian amati kandang yang ada di sekitar tempat tinggal, apakah sudah memenuhi persyaratan yang kita bahas tadi. Bukan minggu depan. Bisa dipahami? Bisa. Bapak sudah menilai Anda semua siapa yang aktif dan siapa yang tidak. Jadi Bapak akan memberikan reward untuk 3 orang yang aktif, yaitu Opi Mariska, Aldi, dan Antika. Silakan maju depan. Rasakan dulu. Karena tidak ada lagi pertanyaan, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bersiap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Bapak berpesan supaya tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.